Ya, beliau berdua ini dalam rangka apa begitu? Saya comot tadi ya. Nggak mungkin Bu Rahma bisa menjelaskan. Tim Kanwil ke sini untuk melakukan penilaian, melihat seberapa dekat sih layanan yang ada di Kementerian Agama, utamanya satker-satker di Kemenak Kabupaten Kota, dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat yang ada di Kemenak Kabupaten Kota tersebut. Di antaranya adalah mungkin seperti yang kita ketahui bahwa di Jawa Timur mungkin rata-rata di Satker di Kemenak Kabupaten Kota telah banyak memiliki inovasi-inovasi yang sangat luar biasa, terutama juga yang ada di Tuban sudah memiliki PTSP, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga ya Mbak, ada banyak hal bagaimana cara kita dekat kepada masyarakat gitu. Nah, salah satunya yang telah dilakukan oleh Kemenak Tuban yaitu menjemput bola terhadap layanan-layanan yang ada di masyarakat kita. Betul. Ya, di kecamatan, di KUA itu sudah ada PTSP-nya semua, Bu. Nah, apalagi sampai di tingkat KUA. Jadi di Satker Madrasah yang negeri juga semua ada PTSP-nya, dan semua insya Allah sudah, yang Satker utamanya ya, sudah terintegrasi ke aplikasi seperti yang ada di kami. Karena memang Pak Munir dulu memang memberikan, ayo yang mau kita kasih gratis begitu. Fitri bisa membantu ini. Selain lomba-lomba ini yang kita hari ini, kita kan layanan digitalisasi begitu ya. Selain layanan itu ada lomba-lomba apa saja Mbak Fitri? Olahraga kebanyakan ada sepak bola, ada tenis meja, tenis lapangan. Tenis lapangan juga ada. Iya, tenis lapangan. Terus apa ya? Yang kemarin di ruangan itu apa Ibu ya? Volley ada volley. Iya. Kemudian sampaikan ini ya, di Kemenak Tuban sendiri itu misalnya dari Haji itu punya nomor WA yang khusus memang untuk informasi, tapi dia hanya jam kantor begitu. Gitu. Tapi semua pertanyaan mengenai seputar haji bisa langsung ke nomor tersebut, dan itu sudah kami up ke medsos. Cuma ya harus rajin scroll aja gitu ya. Kan postingannya banyak. Ketimbuk-ketimbuk, tapi mesti kalau mau mencari mesti ada. Itu dari PHU. Kemudian dari seksi Bimas sendiri, misalnya Bimas itu ada beberapa aplikasi. Yang pertama itu WhatsApp autorespon. Jadi masyarakat bisa langsung WA, itu 24 jam loh Mbak. Masyarakat bisa langsung WA ke nomor itu dan jawabannya dalam hitungan detik. Langsung. Jadi misalnya jumlah nikah di Tuban berapa, jumlah yang cerai berapa, ada janda berapa katanya. Karena saya belum pernah mencoba ini, sampai umurnya janda itu ada katanya. Iya, berarti itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang, seperti data-data gitu Mbak. Jadi memang sekarang zamannya tuh lebih real time, terus segala sesuatu data itu harus valid, gitu, cepat, akurat gitu. Ada juga dari Bimas itu Sipakuan, namanya aplikasi Pengadilan Agama dan KUA. Jadi kita kolaborasi. Itu berarti sudah bergabung dengan PA. Kita kan ada giat ini ya, yang digencarkan sekarang ini keluarga maslahah, karena memang beberapa waktu lalu perceraian di Indonesia itu meningkat banget. Nah, dengan adanya BINWIN yang dilakukan secara kontinu oleh seksi Bimas Islam, alhamdulillah itu mengalami penurunan yang signifikan, Mbak. Bagian dari apa yang sudah dicapai oleh Tuban. Kalau Penma itu semua madrasah rata-rata sudah berbasis digital. Jadi kemarin di eranya pimpinan yang kemarin Pak Munir ya, itu bagaimana akreditasi itu orang nggak bingung. Jadi semua sudah disiapkan, sudah ada form-formnya, tinggal mengisi begitu. Lagi namanya Evokat sudah di launching Pak Nizar Ali kemarin yang melaunching. Evokat itu jadi sebuah kartu yang semua aktivitas siswa itu terintegrasi di dalamnya. Mulai kehadiran, dia jamnya apa saja, izinnya apa, sampai uang sakunya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita masih bersama dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban
dengan tema Sambut HUB ke-78 Kanwil Kemenak Jatim Explore Kemenak Kabupaten Kota dengan berbagai lomba bersama saya Laidia Mariati. Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di bawah kendali Kakanwil Bapak Dr. Husnul Marom MHI berhasil menjadikan Kemenak Jatim diperhitungkan di kancah nasional. Seperti saat ini dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024, Kemenak Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan berbagai event dan perlombaan di kabupaten kota. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Terima kasih Ketua Tim Ortala dan ZI Ibu Rahmawati SE Magister Akuntansi. Beliau tidak sendiri, bersama Ketua Tim PTSP dan Kearsipan Ibu Fitri Raihani Rasmana Eskom MM. Apa kabar Ibu berdua? Alhamdulillah, Mbak Lydia, kabar baik, sehat. Senang saya. Terima kasih loh sudah menyempatkan datang ke Kemenak Kabupaten Tuban gitu ya. Sebenarnya beliau berdua ini dalam rangka apa begitu? Saya comot tadi ya. Nggak mungkin Bu Rahma bisa menjelaskan. Ya, jadi baik. Terima kasih Mbak Lydia atas kesempatan yang diberikan pada hari ini bisa merasakan duduk bareng podcast santai sore hari ini, siang menjelang sore ya kalau nggak salah. Alhamdulillah saya bersama Mbak Fitri kami hadir di Kemenak Tuban dalam rangka penilaian terhadap anugerah inovasi layanan digital tahun 2023 seperti yang tadi Mbak Lydia sampaikan bahwa kegiatan ini dalam tema mengusung tema pada tahun ini adalah Indonesia Hebat Bersama Umat. Jadi kami dari tim Kanwil ke sini untuk melakukan penilaian melihat seberapa dekat sih layanan yang ada di Kementerian Agama, utamanya satker-satker di Kemenak Kabupaten Kota dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat yang ada di Kemenak Kabupaten Kota tersebut. Di antaranya adalah mungkin seperti yang kita ketahui bahwa di Jawa Timur mungkin rata-rata di satker di Kemenak Kabupaten Kota telah banyak memiliki inovasi-inovasi yang sangat luar biasa, terutama juga yang ada di Tuban sudah memiliki PTSP dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga ya Mbak, ada banyak hal bagaimana cara kita dekat kepada masyarakat gitu. Nah, salah satunya yang telah dilakukan oleh Kemenak Tuban yaitu menjemput bola terhadap layanan-layanan yang ada di masyarakat kita. Betul. Terima kasih Bu Rahma penjelasannya. Terus tujuan dari lomba-lomba tersebut itu apa Bu Rahma? Jadi tujuan daripada lomba, salah satu lomba yang hari ini ya kita lakukan penilaian anugerah inovasi layanan digital 2023 itu adalah untuk memeriahkan dalam rangka HUB ke-74. Selain itu juga kami ingin melakukan melihat sejauh mana sih layanan-layanan yang ada di Kemenak Kabupaten Kota itu dapat tersampaikan dengan baik terhadap masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tahun-tahun sekarang ini adalah semua berbasis digitalisasi ya Mbak. Jadi bagaimana kemudian di sektor publik itu dia tidak lagi melakukan program-programnya yang bersifat konvensional, tapi dia bagaimana kemudian menjemput bola ke bawah, memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu. Tidak ada batas antara tidak masyarakat dengan instansi begitu seperti ya. yang tadi mungkin dilakukan salah satu contoh ya yang dilakukan oleh Kemenak Tuban tadi bahwa sekalipun itu hari libur tetap bisa memberikan layanan kepada masyarakat di Tuban kan. Artinya seperti contoh yang paling simpel adalah WhatsApp. Jadi bagaimana si masyarakat ini si pengguna ini dia nggak perlu datang ke kantor, tetapi bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan dari Kemenak Tuban tanpa harus
capek-capek Iya. datang ke kantor Dan ya. tanpa harus datang. Ya. Nah, jadi kalau dalam surat menyurat mungkin mereka hanya perlu mengirimkan PDF karena biasanya kita tahu Mbak orang itu siapa, kecuali yang tidak kita kenal dan kita tidak pernah melayani itu sebelumnya, kami sarankan untuk datang ke sini karena takut maksud dan tujuannya nanti nggak sama gitu. Tapi kalau sudah yang kenal dan sudah terbiasa dengan kami, pasti Mbak aku titip nggak pernah ke sini gitu. Jadi memang tujuannya ya dengan adanya lomba ini ke depan mungkin Kanwil bisa melakukan pemetaan, mapping terhadap satker-satker Kemenak Kabupaten Kota yang memang memiliki inovasi layanan digital. Artinya layanan-layanan yang menjadi tusi daripada Kemenak Kabupaten Kota itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi ini bagian dari reward ya, artinya ke depan Kanwil di bawah pimpinan Bapak Husnul Marom memberikan reward kepada Kemenak Kabupaten Kota yang memang sudah memiliki apresiasi yang sangat luar biasa. Karena beda, diapresiasi sama tidak itu sangat berbeda, kayak diperhatikan gitu ya. Jadi ini langkah awal ya Mbak, artinya ini luar biasa ide dari Bapak Kakanwil beserta Bapak Ketua Panitia yang dikomandani oleh Pak Husnul Marom beserta ketua panitianya tahun ini adalah Pak Kabid PD Pontren, Pak Asadul Anam, sehingga ini saya rasa ke depan ini sangat luar biasa, artinya bisa memicu satker-satker yang di bawah binaan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur untuk berlomba-lomba. Kira-kira oh iya saya harus akhirnya inovasi, menggeliat begitu ya. Saya harus benar-benar memikirkan kira-kira inovasi apa sehingga saya bisa mendapatkan reward tersebut. Minimal untuk tahun depan mereka udah mikir nanti ada lomba seperti itu lagi, saya harus menyiapkan begitu ya. Iya benar. Mungkin Mbak Fitri bisa membantu ini selain lomba-lomba ini yang kita hari ini kita kan layanan digitalisasi begitu ya. Selain layanan itu ada lomba-lomba apa saja Mbak Fitri? Seingatnya saja Mbak Fitri. Sepak bola ya juga. Olahraga kebanyakan ada sepak bola, ada tenis meja, tenis lapangan juga ada. Iya, tenis lapangan. Terus apa ya? Yang kemarin di ruangan itu apa Ibu ya? Volley. Iya. Kebetulan ini Kabupaten Tuban kemarin kan ini lombanya Perwilker begitu Bu Rama ya. Perwilker juara 3 untuk volleynya, kita mewakili Lamongan, Bojonegoro, Tuban begitu. Terus untuk tenis mejanya dapat 2, 1 juara apa istilahnya eksekutif begitu ya. Berarti banyak ini orang-orang yang jago olahraga di Tuban. Tenis mejanya dapat 2, satunya eksekutif, yang satunya saya lupa, dapat juara 2 begitu. Alhamdulillah Tuban berarti memang bagus. Tapi sebenarnya inovasi layanan ini anugerah inovasi layanan ini sebenarnya tidak hanya di Satker Kemenak loh Mbak, tetapi juga di tingkat KUA dan madrasah gitu. Iya betul. Sama MTSN ada. Tapi penilainya berbeda, timnya berbeda. Timnya berbeda ya. Jadi kita dibagi 3 tim, ada yang tim menilai untuk Kemenak, ini kan kita 3 tim, terus ada yang menilai untuk KUA itu dari Bimas Islam, ada tim dari Pendis Pendidikan Islam. Oh, yang madrasah. Ya, itu untuk MAN, MTSN sama MIN. Karena kan mereka lebih paham untuk layanan digitalisasinya ini. Terus kira-kira ini Mbak Fitri, lomba pelayanan digital ini yang dinilai ini unsurnya apa saja sih gitu? Sebenarnya kayak kata Bu Rahma tadi itu paling gampang itu masyarakat itu gimana kita cara kepada masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat apakah dia harus datang ke kantor atau mungkin kayak tadi hari libur itu Mbak Lydia itu masih bisa menerima walaupun hanya WA atau apa gitu. Biasa kami memang seperti itu. Jadi bagi teman-teman dinas biasanya hubungi lewat WhatsApp, Mbak titip ya ada surat gitu. Kalau itu misalnya doa untuk keesokan harinya walaupun hari Minggu tetap kami sampaikan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung disposisi secara WhatsApp juga gitu. Kalau kayak tadi yang kata Mbak Lady yang masyarakat luar itu bisa DM Instagram juga bisa. Ya. Jadi misalnya kalau saya nih masyarakat luar dari Tuban, saya mau bikin rekomendasi ini tapi gak bisa ke Tuban, saya bisa DM langsung ke Instagramnya Kemenak Tuban gitu. Ada. Jadi perlu kami sampaikan ini ya, di Kemenak Tuban sendiri itu misalnya dari Haji itu punya nomor WA yang khusus memang untuk informasi, tapi dia hanya jam kantor begitu. Gitu. Tapi semua pertanyaan mengenai seputar haji bisa langsung ke nomor tersebut dan itu sudah kami up ke medsos.
Cuma ya harus rajin scroll aja gitu ya. Kan postingannya banyak. Kadang ketimbuk-ketimbuk, tapi mesti kalau mau mencari mesti ada. Itu dari PHU. Kemudian dari seksi Bimas sendiri, misalnya Bimas itu ada beberapa aplikasi. Yang pertama itu WhatsApp autorespon. Jadi masyarakat bisa langsung mem-WA, itu 24 jam loh Mbak. Itu udah dipublish berarti ya Mbak? Malah lebih real time ya. Iya, itu untuk KUA. Jadi semua masyarakat bisa langsung WA ke nomor itu dan jawabannya dalam hitungan detik. Oh langsung. Jadi misalnya jumlah nikah di Tuban berapa, jumlah yang cerai berapa, ada janda berapa katanya. Karena saya belum pernah mencoba ini, sampai umurnya janda itu ada katanya. Nah, ya, berarti itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang seperti data-data begitu Mbak. Jadi memang sekarang zamannya tuh lebih real time, terus segala sesuatu data itu harus valid, gitu, cepat, akurat gitu. Ada juga dari Bimas itu Sipakuan namanya aplikasi Pengadilan Agama dan KUA. Jadi kita kolaborasi. Itu berarti sudah bergabung dengan PA. Jadi kita mau ngecek ini di Kecamatan Jenuh ada berapa yang cerai, ada berapa pernikahan dini, ada berapa itu berarti sudah terkoneksi antara Bimas Islam dari sudah. Tuban sama jadi kita kan ada giat ini ya yang digencarkan sekarang ini keluarga maslahah karena memang beberapa waktu lalu perceraian di Indonesia itu meningkat banget. Nah, dengan adanya BINWIN yang dilakukan secara kontinu oleh seksi Bimas Islam, alhamdulillah itu mengalami penurunan yang signifikan, Mbak. Bagian dari mitigasi ya. Betul. Alhamdulillah. Seperti itu. Terus kemudian dari Zawa juga ada, cuma saya lupa nama aplikasinya ya. Jadi tidak perlu mereka datang ke KUA, cukup melengkapi, mengisi form-form yang ada di aplikasi tersebut, diproses. Begitu. Sudah ini ya, layanan digital. Terus kami sampaikan lagi untuk di Penma itu, kami nggak apa-apa ya menyampaikan apa yang sudah dicapai oleh Tuban. Kalau Penma itu semua madrasah rata-rata sudah berbasis digital. Jadi kemarin di eranya pimpinan yang kemarin Pak Munir ya, itu bagaimana akreditasi itu orang nggak bingung. Jadi semua sudah disiapkan, sudah ada form-formnya, tinggal mengisi begitu. PPDB juga termasuk? PPDB ya kalau. Terus ada lagi namanya Evokat, sudah di launching Pak Nizar Ali kemarin yang melaunching. Evokat itu jadi sebuah kartu yang semua aktivitas siswa itu terintegrasi di dalamnya. Mulai kehadiran. Dia jamnya apa saja, izinnya apa, sampai uang sakunya di situ. Oh, bisa terkoneksi di situ. Nah, itu mengalami perkembangan kalau ke gurunya juga, tidak hanya ke siswanya, gurunya juga akan diterapkan sistem seperti itu. Gitu. Artinya memberikan kemudahan ya. Biar orang tua itu nggak melak-melik, apa istilahnya melak-melik itu ya. Oh, anak saya lagi ngapain ya. Jadi dia bisa cek langsung dan sebenarnya secara tusi juga akan membantu. Artinya ketika ada ujian nasional atau apa, pengecekan itu lebih mudah. Iya, betul. Cek nilai dan lain-lain itu orang tua. Pengecekan rapot, misalnya untuk pengisian rapot, kehadiran si siswa ya. Kalau sudah terdigitalisasi semua itu kayaknya kan lebih mudah. Orang tua nggak terlalu khawatir anaknya gimana, nilainya gimana, apa masuk nggak hari ini. Iya. Atau misalnya jangan-jangan dia nggak masuk. Ternyata itu bisa dicek dari situ ya? Iya, bisa dicek di situ. Dan kalau nggak salah yang mewakili Wilker Lamongan, Wilker Bojonegoro Tuban, MAN 1 Tuban. Ya. Berarti rapot juga masuk di situ, Mbak? Kalau itu saya kurang paham. Tapi yang kemarin info kami waktu launching itu masih sebatas itu. Tapi mungkin kedepannya pasti ke situlah arahnya. Jadi intinya dari aplikasi sendiri itu kan memudahkan semuanya begitu ya, biar bisa diakses. Baik, mungkin ada kesan dan pesan nih Mbak Rahma, Bu Rahma. Dari Bu Rahma dulu tentang Kemenak Tuban tentunya ya. Ya. Kalau kesan dari saya secara pribadi, alhamdulillah pertama baik ya, sangat baik, artinya upaya untuk mengarah kepada digitalisasi, memberikan layanan, menjemput bola, artinya tuh sangat luar biasa. Hal ini pertama dibuktikan dengan masuk awal ke Kemenak Tuban itu
awal pintu sudah ada PTSP. Nah, ini kunci utama. Artinya suatu layanan itu baik di pemerintahan maupun di swasta, ketika itu misalnya utamanya di pemerintahan ya sudah berbasis PTSP, insya Allah itu satu langkah lebih maju dan lebih baik. Karena pasti dia sudah membuka mindset, pikirannya bahwa bagaimana kemudian ke depan kami atau satker tersebut akan terus berinovasi, akan terus memperbaiki diri untuk memberikan yang terbaik, memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan yang ada di daerah tersebut. Jadi insya Allah dari saya secara pribadi sangat luar biasa dan sangat ini ya sangat merespon dengan baik. Saya kurang menyampaikan kalau begitu. Sebenarnya di kecamatan, di KUA itu sudah ada PTSP-nya semua, Bu. Nah, apalagi sampai di tingkat KUA. Jadi di satker madrasah yang negeri juga semua ada PTSP-nya, dan semua insya Allah sudah, yang satker utamanya ya sudah terintegrasi ke aplikasi seperti yang ada di kami. Karena memang Pak Munir dulu memang memberikan, ayo yang mau kita kasih gratis begitu. Untuk KUA ada yang sudah masuk, ada yang belum karena ini SDM-nya. Tapi secara pelayanan itu setiap KUA sudah ada. Jadi mereka sudah nggak usah lagi-lagi misalnya di mana ini ngurusnya, sudah nggak perlu. Karena begitu masuk langsung ada PTSP, ditangani di situ, mau legalisir juga di situ. Jadi lebih mudah lah. Sudah lebih mudah untuk masyarakat ya. Betul. Karena PTSP itu kan ibaratnya wajah kita ya. Jadi apapun itu, maka ketika si tamu datang, yang pertama itu ketika sudah ada PTSP maka dia tahu langsung saya akan mengarah ke situ, bertanya saya butuh layanan ini, kira-kira saya kemana. Jadi sudah bisa mampu memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Beda ketika si instansi pemerintah atau satker tersebut belum memiliki PTSP. Itu memang pasti bingung, kemudian yang ini lagi kan harus dari satu ruangan ke ruangan lain. Betul. Harus masuk ke sini saya nggak tahu nih kemana lagi ya, oh di sana lagi, kemana ya, oh di sana, nanti orangnya nggak ada lagi, oh yang nangani lagi keluar gitu ya. Dia benar mandi Mbak Fitri, betul. Bu Fitri mungkin mau menambahi, silakan Bu Fitri. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sama kayak Bu Rahma. Bagus sih, terutama yang hari libur, yang bisa merespon langsung orang yang WA, walaupun itu hanya WA ya, tapi kita tuh nggak penting sebenarnya dari medianya apa, tapi asal responnya cepat itu, dan dari Kemenak Tuban yang sudah mau merespon dengan cepat itu sudah good. Jadi DM kalau kami sempat, karena non sewu memang keterbatasan tenaga Bu Rahma, kami itu ya humas, ya bikin berita, ya moto, ya sembarang hal, ya admin di mana di sosmed. Jadi semampu kami ketika ada waktu luang untuk membaca DM itu kami baca, semampu kami balas kalau bisa, kalau enggak saya biasa lempar ke grup. Jadi ada grup KUA, saya ada di situ gitu. Ini gimana sih jawabnya gitu, dibantu sama teman-teman KUA. Jadi saya lempar, kalau saya nggak bisa menjawab saya lempar ke mana yang bersangkutan gitu. Karena masyarakat kalau dibiarin itu DM itu nggak dibalas berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu responnya jelek. Apalagi ada Google review, kita di review ternyata jelek, itu masyarakat nggak enak. Kalau memang Tuban itu memang langsung merespon, walaupun itu ada delay kan, kita harus cari tahu detail karena masalahnya. Kita nggak selamanya pegang medsos. Betul. Gitu ya. Kadang keterbatasan tenaga. Mungkin ada yang bertanya tentang BIMAS, tentang haji, dan itu harus dilempar ke PO-nya. Kalau kami bisa menjawab, tapi secara dasar-dasar misalnya syarat daftar haji apa saja, itu semua ada di postingan. Jadi semuanya itu harus rajin men-scroll postingan, baik di Facebook, di Instagram, di TikTok, YouTube. Cuman masyarakat tuh kadang-kadang nggak pengen, dia maunya itu siap saji. Mbak ini ini gimana, ini gimana gitu. Syarat untuk menikah apa saja, syarat untuk haji apa saja. Ada walaupun, itu syarat menikah, syarat apa aja, pokoknya dasar-dasar kami buat desain grafis. Nih yang buat dibantu Mbak Frida ini ya. Makasih Mbak Frida ya. Tuh, akhirnya ya bagaimanalah semampu kami bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin begitu ya, motonya kami. Yang penting intinya tuh kita sudah berusaha semaksimal mungkin.
perkara penilaian tuh urusan nanti ya, Mbak. Urusan. Ya. Cuman mungkin untuk melengkapi dari segala program-program yang sudah ada di Kemenak Tuban, artinya kan sejauh yang tadi dijelaskan oleh Mbak Lydia kan masing-masing unit itu kan sebenarnya sudah memiliki inovasi sendiri-sendiri. Artinya berbasis digitalisasi sudah pasti ya. Hanya mungkin saran dari kami saja untuk menambah, artinya agar bisa ke depan itu ini sebagai bagian daripada penilaian diri kita, artinya mungkin bisa ditambah rutin itu 6 bulan sekali dilakukan IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, gitu, yang bisa dititipkan di PTSP kita ini, di PTSP Kemenak Tuban gitu. Nah, masyarakat pengguna jasa, tadi kan saya ngelihat ada buku nih. Kan ada buku ya, buku yang tadi depan PTSP itu kan mungkin layanan pengguna layanan kan nulis ya di situ ya. Nah, menyisakan nomor telepon ya. Nah, itu bisa digunakan, dibuat indeks kepuasan masyarakat namanya IKM itu, biar kita tahu sejauh mana sih masyarakat Tuban itu puas dengan layanan yang ada di Kementerian Agama Tuban gitu. Itu yang belum ada Mbak Fitri ya tadi. Semacam layanan koin ya, koin puas tidak puas. Itu simpelnya paling itu. Kayak di Indomaret itu tidak canggih Mbak. Itu paling gampang itu. Itu bisa dalam bentuk ini Mbak, bisa dalam bentuk offline kan, orang datang ke PTSP kayak koin. Atau kalau di webnya Kemenak Tuban itu ditaruh ya kayak gitu, biar abis orang ini diklik-klik kayak kita Google review aja bintang gitu. Betul, atau di Instagram Mbak, di Instagram juga bisa dimasukkan di situ, atau mungkin misalnya di TikTok atau di mana ya, insya Allah bisa itu. Nah, Tuban kan punya TikTok ya? Ada. Jadi sekarang guys, itu salah satu cara untuk kita melihat sih, ingin sejauh mana kita tahu bahwa layanan masyarakat Tuban ini benar-benar sudah terpenuhi atau terpuaskan lah bahasa ininya dengan layanan kita. Nah, terima itu kasih sekali bisa dilakukan bisa dilakukan 6 bulan sekali, 6 bulan sekali atau enggak setahun sekali aja nggak apa-apa. Nah, itu sebagai bahan rapat pimpinan evaluasi. Jadi ketika misalnya ternyata layanan haji masyarakat tuh inginnya seperti ini gitu. Nah, itu kita bisa evaluasi dari situ. Jadi misalnya itu juga bisa dijadikan starting point supaya kita bisa mengeluarkan inovasi gitu loh. Betul. Terima kasih sekali, ini sangat bermanfaat dan bisa membuat kami lebih meningkatkan lagi ya. Demikian pemirsa, kita akhiri ya. Obrolan kami bersama Bu Rahma dan Bu Fitri. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk berkiprah di Kemenak tercinta. Ada pantun nih Bu. Kang Paidi budal tuku terasi. Cantik. Saya nggak bilang cantik, soalnya baca cantik. Ulang kalau gitu. Kang Paidi budal tuku terasi. Cantik. Mari warga Kemenak kita terus berinovasi. Mangan kupat sayur lamtoro menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Saya Lydia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, undur diri, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.